Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, selamat datang di Akurasi, ajang konsultasi dan juga supervisi para pengelola sistem informasi keluarga atau yang biasa kita sebut dengan SIGA. Nah, udah episode berapa ya ini kita berjumpa lagi, senang sekali hari ini. Nah, Sobat Bi, bagi Sobat Bi yang mungkin baru gabung, jadi pengelola data keluarga ini biasanya kita sebut datiners. Nah, teman-teman datiners ini adalah mereka yang mengelola data dan juga informasi baik di tingkat provinsi dan juga lini lapangan. Nah, hari ini di 25 September 2024, senang sekali hari ini saya bisa menyambut Sobat Bi dan juga datiners semua. Tentunya akan ada pembahasan yang seru hari ini ya. Setelah kemarin kita live report keseruan penyaluran bantuan dari Bappenas. Nah, hari ini kira-kira ada bintang tamu siapa nih di Akurasi episode ke-6 hari ini. Nah, Sobat Bi dan datiners semuanya, kegiatan atau program Akurasi ini merupakan kolaborasi dari Direktorat Pelaporan dan Statistik dan juga Direktorat Komunikasi, Informasi dan juga Edukasi. Nah, di program Akurasi ini kita akan membahas segala hal tentang SIGA, memberikan wawasan mendalam dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para datiners atau juga Sobat Bi yang mungkin tertarik nih dengan data keluarga berisiko stunting atau mungkin dengan program-program BKKBN yang lainnya. Selain itu akan ada juga informasi yang akurat, terkini, solusi, ada tips dan trik terkait dari berbagai tantangan yang mungkin Sobat Bi dan juga datiners hadapi di lapangan. Nah, sebelum kita mulai, Sobat Bi bisa banget nih untuk kirim pertanyaan atau mungkin mau request lagu melalui nomor WhatsApp Bi Radio ke nomor 081 287 704 833. Nanti akan ada hadiah menarik nih dari tim Akurasi. Oke, Sobat Bi, hari ini kita ada bintang tamu spesial ya. Jadi ini sedikit mendadak dan kejutan begitu. Karena hari ini akan ada datiners yang hadir langsung menemani kita di Akurasi di episode ke-6 ini. Nanti akan kita berbincang-bincang terkait bagaimana situasi pelaksanaan pemutakhiran, kemudian ECDI dan juga terkait pengelolaan data keluarga di provinsi di mana ya? Ayo coba tebak, tahu di mana bintang tamu kita hari ini ada datiners dari Sumatera Barat. Nah, jauh banget ya kayaknya. Yeay, akhirnya nih ada datiners juga yang hadir langsung di sini. Kalau kemarin mungkin sempat juga kita ngobrol bareng dengan datiners tapi online. Jadi hari ini senang sekali kita bisa ketemu secara langsung. Hadir di studio ada panggilnya apa ya? Mas, Bapak, Uda. Oke, baik. Ada Dedi Agustanto, Eskom MPDT. Ya, betul ya? Betul sekali. Baik, nanti akan kita ngobrol lebih banyak lagi terkait bagaimana pengelolaan data keluarga di Sumatera Barat. Jadi Sobat Bi dan juga datiners semua jangan kemana-mana, tetap di Akurasi. Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, masih bersama Akurasi. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Uda Dedi ya, Ketua Tim Pelaporan dan Statistik dan Pengelolaan TIK Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana kabar hari ini, Uda? Baik. Ini saya tidak bisa menjawab. Di radionya ganti bahasa Minang aja. Saya menjadi pendengar kalau begitu. Oke, Alhamdulillah baik. Kabar baik, Bos Dul. Alhamdulillah. Hari ini ada berapa tim yang berkunjung ke pusat? Ada satu tim. Ada 3 orang. 3 orang ya. Diculik dulu ketua timnya jadi, untuk sini. Terima kasih di Radio Indonesia telah mengundang kami di sini. Sangat senang sekali. Selamat pagi ya, menjelang siang sahabat Bi dan datiners di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat
selalu dan tetap kawal data kita. Amin. Karena Harus semangat. tagline kita kan siap berkualitas ya. Betul, siap berkualitas. Jadi satu data keluarga melalui SIGA, Iya, siap berkualitas. Ya. Baik, udah. Jadi pemutakhiran sudah selesai ya. Ya, CDS sudah alhamdulillah. selesai juga ya. Mutakhiran kita sudah selesai ya, sesuai jadwal karena ada perpanjangan sampai 15 September. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan PPK 24 dan plus juga ada SCDI yang kita sudah tuntaskan di Sumatera Barat Aman di semua, lancar. 22 September. Alhamdulillah semua lancar, Mbak. Walaupun dalam pelaksanaan PPK 24 kita mulai Agustus ya. Jadi ini sedikit bercerita terkait dengan pelaksanaan kader. Di mana kader-kader pendata kita ini kan orang-orang hebat, orang-orang yang penting, luar biasa, ujung tombak kita. Betul. Bertepatan dengan 17 Agustusan. Betul sekali. Ada kegiatan-kegiatan. Banyak agenda ya. Nah, banyak agenda sekali. Kadernya sibuk Jadi sekali kita sebenarnya. Sumatera Barat di awal-awalnya udah mulai karena ada kesibukan kegiatan, apakah itu ada perlombaan, kegiatan-kegiatan lainnya. Karena budaya di Sumatera Barat, uni-uni kita, uni kader kita itu banyak kegiatan. Nah, dia agak sedikit. Mungkin biasanya satu hari itu berapa kakak ya, misalnya mungkin 10 atau lebih. Mungkin lebih sedikit menurun. Tapi setelah itu ngegas lagi. Langsung digas gas ya. full Setelah kan. Nah, selesai alhamdulillah kegiatan Agustus. bisa selesai dengan baik. On time ya. On time. Untuk jumlah kakak tidak ada masalah? Ya, alhamdulillah dengan jumlah kakak 452 ya, dari 452.373 kakak itu yang tersebar di 19 kabupaten kota. 19 kabupaten, kita ada 19 kabupaten kota. Itu dengan jumlah kader kita 3.016. Banyak itu sudah ya? Ujung tombaknya. Iya, tombak. Jadi alhamdulillah bisa kita selesaikan. Dan seluruh kabupaten kota yang 19 itu masing-masing targetnya sudah diselesaikan 100% semua. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, kita harus memberikan alhamdulillah. sebuah apresiasi. Lumayan banyak jumlah kabupaten kotanya ya, 19. Termasuk SCDI. Ya, SCDI kita dari 19 itu ada 9 kabupaten yang menjadi terpilih, lokus, ada 54 desa. Nah, itu telah selesai dilaksanakan sampai 22 September kemarin. Alhamdulillah berhasil kita tuntaskan, selesaikan oleh kader-kader kita. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada kader-kader pendata kita di lapangan yang sangat luar biasa sekali, dikawal oleh SPV juga, MP, MD, dan juga dikontrol juga, dilihat juga, evaluasi oleh kabupaten kota, itu juga sangat luar biasa. Kompak ya berarti ya, semua. Dari jadi, seluruh peran. Iya, peran. Di pusat juga. Jadi kan helpdesk. Iya, helpdesknya juga siap kan. Jadi kita saling bahu-membahu untuk bagaimana kualitas data kita ini terus meningkat. Betul. Jadi memang kita tidak bisa berjalan sendiri iya, betul. Betul. Karena masing-masing pasti punya peran ya. Kalau nggak ada kader, siapa yang akan mendata ya kan? Yang membantu pengelolaan di lapangan ada teman-teman MD, MP, supervisor juga. Kemudian helpdesk yang selalu standby baik yang teman-teman Datinus di provinsi maupun yang di pusat. Kita harus standby 24 jam ya di grup WA ya. Grupnya berjenjang itu. Nah, yang kader di tingkatan kecamatan dengan MD MP, nanti di tingkat kabupaten, tingkat provinsi juga ada. Di pusat juga ada ya, jadi kita saling menginfokan informasi-informasi terbaru dan kendala-kendala apa, alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan banyak baik. Ya grupnya. Banyak grup ya. Nggak sampai salah kirim gitu ya. Mulai enggak ya, jadi bisa bisa menjawab kendala-kendala yang dialami kader ketika mungkin retrieve datanya, kemudian sinkronisasi data, itu bisa kita selesaikan dengan cepat dan baik. Dibantu teman-teman tim provinsi kita juga. Luar biasa sih. Kalau mendengar nih ada terkait retrieve data ya, ini kayak menjadi isu setiap tahun gitu ya. Ada aja gitu kendala terkait retrieve data. Kemarin di episode pertama Akurasi kita sempat juga dengan Mbak Nindi dengan kakak guru nih membahas terkait tips dan trik gitu terkait retrieve data. Nah kira-kira kalau di Sumatera Barat selama proses pelaksanaan ini kira-kira kendala yang paling sering muncul nih terkait hal apa? Ya, terkait dengan retrieve data tadi, terkhusus wilayah kita di 19 kabupaten kota, 18 itu sudah pakai smartphone.
Tapi yang ada satu di Kepulauan Mentawai itu kan kita berbasis formulir ya. Namun pas dalam penginputan dia melakukan penginputan di pusat kota atau pusat kecamatan, di mana di situ ada sinyal tapi kurang maksimal. Jadi load datanya agak sedikit lambat gitu. Jadi misalnya mungkin di kota-kota itu sudah 5G, 4G, ya di situ kadang-kadang di bawah 4G lah. Nah, masih ada wilayah-wilayah yang mungkin akses internetnya belum. Dan itu ada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi misalnya siang sampai sore itu belum dapat, malam mungkin. Tiba-tiba ada full sinyalnya. Nah, itu makanya waktu itu operator baru melakukan penginputan di malam hari. Nah, itu waktu malam hari kan lebih sedikit. Jadi progres penginputan memang cukup sedikit lambat ya, karena memang waktu tertentu jaringan waktu optimalnya bisa hari, apalagi musim Agustus sampai kemarin sampai awal itu ada badai ya, angin kencang kan. Jadi sempat ada badai juga. Badai. Jadi ada beberapa mungkin perangkat atau yang ada di provider yang ada di sana yang terganggu juga ya. Jadi sehingga ini yang menjadi kendala bagi teman-teman pas penginputan. Memang luar biasa sih kalau kita lihat bagaimana perjuangan teman-teman Datiners dan juga Sobat Bi di lapangan. Saya sedikit flashback, tahun lalu tuh sempat dapat satu foto teman-teman tuh pada saat melakukan input data sampai ngekos gitu bareng-bareng ngumpul gitu sampai agak vulgar sedikit fotonya karena mungkin agak gerah begitu ya, bagaimana caranya biar ini segera terinput gitu, tapi itu sungguh terlihat nyata gitu bagaimana teman-teman di bawah itu berjuang untuk mendapatkan data yang benar-benar berkualitas gitu. Ya, jadi karena itu merupakan amanah bagi mereka, pekerjaan yang harus dia selesaikan. Kan kita ketahui data mikro, data keluarga yang yang dilakukan itu BKKBN salah satunya dengan kader-kadernya itu yang paling eksis ya. Paling diunggulkan, maksudnya memiliki data keluarga, profil data keluarga yang memang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, karena kader pendata yang memiliki kemampuan menguasai wilayah tersebut tentunya itu kelebihan bagi kita untuk bisa mendapatkan kondisi terkini dari keluarga-keluarga kita di wilayahnya. Hanya BKKBN yang punya. Hanya BKKBN punya data mikro ya. Itulah kenapa akhirnya kita dipercaya pelaksanaan survei ECDI, karena kita punya kader-kader yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua Datiners di seluruh Indonesia bisa selesai juga ya pada waktu yang telah ditentukan. Amin. Dan karena ini amanah yang dititipkan kita ya dari Bappenas ya, mudah-mudahan bisa memberikan makna nanti ya. Siap. Dan ada lagi mungkin amanah-amanah lain yang mungkin kita siap dan kadang-kadang mungkin siap untuk membantu ya. Siap, oke. Luar biasa, tetap siap berkualitas Sobat Bi semuanya. Salam untuk teman-teman Sobat Bi dan juga Datiners di seluruh Indonesia nih dari Uda Dedi. Nanti setelah ini kita akan lebih dalam ngobrol terkait bagaimana sih mengelolanya, bagaimana bisa tepat waktu begitu ya. Sepertinya ini cukup menarik gitu karena sepertinya setiap tahun selalu ada perpanjangan waktu, ada aja gitu kendala-kendala yang mungkin kurang hanya 2 orang saja yang belum terdata gitu. Jadi kadang-kadang unik gitu kendala-kendala teknisnya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Bi, ditahan dulu kita akan ngobrol lebih lanjut. Tetap di Akurasi. Fingers down my spine, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Masih di Akurasi Sobat Bi dan juga Datiners. Kita masih bersama dengan Uda Dedi dari Sumatera Barat. Tadi kita sudah ngobrol nih ya terkait bagaimana sih pelaksanaan pemutakhiran PK24 dan juga survei ECDI di Sumatera Barat yang selesai tepat waktu. Nah, ini udah boleh nih diceritakan lebih lanjut. Nah, kan sudah dikumpulkan nih datanya. Data keluarga sudah masuk ke dalam Sigal dan itu kan menjadi data dasar ya untuk program-program BKKBN dan sebagainya. Nah, kira-kira selama ini bagaimana sih pengelolaan data keluarga di
Sumatera Barat gitu. Maksudnya kira-kira siapa saja yang berperan, mengkoordinasikannya bagaimana begitu, mungkin bisa diceritakan. Baik. Jadi Mbak Usnul, pada tim provinsi kita dibantu teman-teman, ada dari Prakom juga, Perata Komputer ya, ada dari pendidikan backgroundnya statistik karena yang kita kelola data ya. Jadi dalam pengelolaan itu kita saling bantu-bantu kerjasama, nanti dibantu oleh OPDKB, kemudian di kecamatan, dan terkait dengan bagaimana data yang sudah ada muncul terbaik termasuk dalam tabulasi itu juga teman-teman di kecamatan PKB itu sangat sangat berperan sekali ya dengan melihat kondisi lapangan ketika pusnya, PA-nya, data keluarganya ada berkurang, ada bertambah yang mungkin yang tanpa dia sadari ya, mungkin dari pendataan kader yang dilakukan, dia langsung respon. Artinya mereka itu punya antusias ya, punya perhatian kepada data keluarga kita. Nah, artinya saat perhatian itu ada, nah kita masing-masing tingkatan, kecamatan, kabupaten, provinsi itu saling melakukan analisa. Kita koordinasikan juga dengan pusat, Laptik, bahkan Tekda. Nah, ini kenapa terjadi? Nah, ternyata mungkin ada beberapa data keluarga yang mungkin double, akhirnya dijadikan satu kan ketika melakukan pembersihan data ya atau padanan data. Nah, ternyata jadi satu jadinya kan, maksudnya mungkin di data keluarga terdeteksi ada 2, jadi itu 1. Nah, itu yang dalam pengelolaan itu kami rasa setiap tingkatan wilayah itu berperan. Jadi kami sangat terima kasih juga dari tim pusat ya, Laptik, Tekda, dengan melakukan padanan data kita dengan Kemendagri, dan data-data double itu bisa kita kita bersihkan sehingga kualitas data kita meningkat. Karena memang dalam pengolahan data ini sangat berperan untuk bagaimana kualitas data ke depan. Betul sekali. Ya, termasuk dengan adanya amanah Perpres sama turunan dari Perban dengan data keluarga risiko stunting, dengan keberadaan Satgas Stunting ada di provinsi dengan TA kabupaten, itu sangat berperan juga. Data keluarga yang ada indikator KRS itu bisa kita kelola dengan baik. Jadi kebutuhan-kebutuhan, kemudian ada sedikit mungkin perbedaan data dengan datasheet dengan tabulasi. Nah, itu cepat di responnya. Cepat, ya. Jadi mereka antusias atau perhatian dengan angka-angka itu cukup tinggi, sehingga itu yang membuat kita lebih semangat lagi kan. Betul banget. Jadi kita bisa berkonsultasi juga dengan pusat. Ini ada terjadi kenapa ada perbedaan itu, sehingga diketahui dari kita provinsi dan berjenjang kepada kabupaten, kecamatan, dan mereka memahami data mereka yang memang sudah dilakukan cleansing, padanan atau pembersihan data. Betul. Itu dalam berbagai kesempatan tuh saya suka bilang gitu, sampaikan kepada teman-teman pada saat ada kesempatan ketemu dengan teman-teman kader misalkan, bahwa data yang paling valid itu adalah yang paling dekat dengan sumber datanya begitu. Sementara kalau mungkin kami di pusat kan punya jangkauan yang mungkin sangat jauh begitu ya. Nah, tetapi terkadang tuh ada isu ini, nggak semua tuh perhatian gitu, belum mengenal dengan datanya. Kalau dibilang kan tak kenal maka tak sayang begitu. Kalau kakak guru bilang, Mbak Dini suka bilang bahwa Siga ini sudah seperti anak kandung saya sendiri begitu kan, membesarkannya. Nah, jadi kadang suka sedih kalau misalkan ada kabar yang ternyata teman-teman ini belum mengenal sedekat itu dengan data keluarga kita gitu. Padahal ini sudah menjadi istilahnya sehari-hari ya kita bertemunya dengan data keluarga lagi dan lagi begitu. Tetapi kalau melihat yang tadi udah disampaikan, sepertinya di Sumber nih sudah mulai mendarah daging begitu ya, masing-masing sudah aware gitu, sudah ada perhatiannya terhadap data, sehingga jika ada sesuatu yang mungkin nggak sesuai atau kurang pas angkanya, langsung nih ada feedback masuk. Ini sesuatu yang sungguh membahagiakan sih harusnya. Kalau nanti semua bisa seperti itu ya, data yang berkualitas saya rasa kayaknya bukan jadi mimpi yang nggak mungkin dicapai gitu.
bisa kita capai, Mas Dul. Jadi seperti kata Mas Dul tadi, data yang baik itu adalah dekat dengan sumbernya. Ya. Pengelolaan data itu tentunya kader ya, orang yang terdekat dengan sumber data, karena data keluarga, kader dekat dengan keluarga, semakin dekat, betul, itu semakin baik. Perbedaan satu angka pun yang diketahui oleh kader, indikator per indikatornya dipahami itu, ini memberikan sisi baik ya. Ketika pemahaman kader itu meningkat, ya perhatian aware-nya bisa lebih meningkat. Betul. Sehingga itu yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas kan. Kalau kita mungkin di tim pusat, provinsi, bahkan kabupaten kan tidak bersentuhan langsung ya kan. Betul. Bersentuhan langsung kader. Jadi data yang terbaik, yang bagus itu adalah data yang dikumpulkan oleh orang terdekat di wilayahnya. Betul. Ya, jadi gimana nih pengelolaan atau mungkin untuk bisa menumbuhkan pemahaman terhadap data, karena kan kalau kita bicara soal data, soal angka itu kayak jadi momok gitu loh. Jadi kayak aduh pasti pusing nih memikirkan angka, terus pasti kayak langsung tegang gitu ya karena takut salah. Padahal angka-angka itu untuk bisa berbicara kita harus bisa istilahnya memvisualisasikan begitu sehingga dia bisa menyampaikan sebuah informasi begitu. Nah terkadang karena kita nggak mengenal jadi udah mundur dulu gitu, sudah takut dulu. Nah bagaimana kira-kira sehingga teman-teman di OPD, kemudian PKB, PLKB dan juga kader ini dia bisa punya awareness bahwa data ini tuh penting gitu. Penting. Jadi momen kita saat pelaksanaan workshop atau orientasi berjenjang sampai ke kader, pemahaman bagaimana data ini kita kumpulkan bukan hanya sekedar kita melihat rapor kita bagus. Betul, tidak hanya capaiannya. Ya, capaian yang kita kejar. Betul. Oh kita harus sekian persen nih, harus bagus. Nah, tapi kenyataan di lapangan bukan seperti itu. Takutnya bukan seperti itu ya. Jadi silakan kami menggugah ya terkait dengan bagaimana data yang kita kumpulkan ini menjadi amal jariah bagi teman-teman ketika ada seseorang yang di data keluarganya misalnya bermasalah di risiko stunting misalnya KRS, tidak mampu. Betul. Kan kita ada prasejahtera, jawabannya tidak layak atau dia desil 1 nah, begitu. Ketika kita pendataan itu tidak benar, kita bikin di datanya dia punya jamban baik ya, air minum juga bagus, padahal kenyataan sebenarnya dia bermasalah. Ketika ada bantuan dari pihak-pihak tertentu, pemerintah atau swasta, terlewatkan. Nah, itu kan menjadi kesalahan atau dosa bagi kita. Ya, jadi kesalahan. Nah, lakukanlah yang terbaik. Ketika kita melakukan yang terbaik, amal jariah atau amal yang mungkin tidak terputus itu akan muncul. Jadi, dan ini juga membantu pemerintah untuk bagaimana mengakses data keluarga yang terbaru dan valid. Ya, karena pemerintah keterbatasan, tentunya kader-kader pendata kita yang terdekat bisa memastikan, oh ini loh data keluarga kita yang benar, valid, sehingga sampai berjenjang di pusat, pengambilan kebijakan tidak salah. Nah, sehingga ke depan fokus pemerintah untuk bisa menurunkan angka stunting atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kita punya indikator IBangga juga ya, sehingga ini tepat sasaran. Di mana sih kesalahan indikator yang kurang perlu kita perbaiki? Nah, itu yang kita sampaikan kepada OPD, kecamatan, sampai ke kader, bahwasanya data yang dikumpulkan bukan hanya sekedar pengumpulan data semata, hanya melihat capaian-capaian, bukan, tapi melihat ke depannya dari data itu akan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Betul. Jadi ada kata-katanya, jangan kita tanyakan apa yang telah negara kepada kita, tapi tanyakan apa yang telah kita berikan kepada negara. Betul, nah itulah slogan-slogan moto yang mungkin menggugah. Dulu saat kuliah sering banget yang mendengarkan ini. Sekarang jadi kayak, oh ternyata ini yang dimaksud begitu ya. Luar biasa Sobat Bi. Jadi kalau ini jadi kayak tersentuh begitu ya. Jadi sehingga teman-teman ini bekerja memang dari hati begitu hati, ya. Benar-benar. Jadi semangatnya itu muncul gitu kan. Jadi nggak hanya mengejar
biar cepat saja, Cepat. tetapi kita pikirkan bagaimana kualitas data Kualitas juga keluarga. kita jaga. Betul, luar biasa. Sungguh menginspirasi Datiners kita dari Sumatera Barat hari ini, Sobat Bi. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas lebih dalam terkait bagaimana pemanfaatannya. Nah, cerita ini akan seru karena mungkin masih nyambung ya, seperti yang minggu sebelumnya terkait pemanfaatan data oleh Bappenas. Nah, kira-kira di Sumatera Barat ini data-data keluarga sudah bisa dimanfaatkan untuk apa saja nih? Yang tadi mungkin intervensi akan dilakukan sesuai dengan bagaimana kebutuhan. Nah, nyambung nih sesuai dengan kualitas keluarga tadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Akurasi. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Masih di Akurasi, Sobat Bi dan juga Datiners. Tadi kita udah seru banget ngobrol bersama dengan Uda Dedi dari Sumatera Barat terkait pelaksanaan pemutakhiran PK24, ECDI, kemudian bagaimana mengelola data keluarga di Sumatera Barat. Nah, sekarang udah coba nih boleh di-spill bagaimana sih pemanfaatan data di sana terkait data keluarga berisiko stunting atau seluruh data keluarga yang ada di Sumatera Barat ini, kira-kira pemanfaatannya sudah sejauh mana? Ya, jadi dalam pemanfaatan ini Mbak Sno, terkait data keluarga kita, terutama yang banyak sekarang lebih banyak digunakan ya, itu data KRS kita. KRS ya, berisiko stunting. Sesuai Ya. dengan isu Ya, terhot. dengan isu terkini. Terkini. Nah, data yang telah dikeluarkan sejak PK21 ya, 21, Ya. 22, 23, 24 dan terakhir 2024 ya. Dan KRS ini sangat diminati. Sangat diminati ya. Oleh mitra-mitra ya di kabupaten kota, TPPS, bahkan tidak hanya OPDKB ya. Itu juga Bapeda. Ya, kemudian ada Dinas Pangan ya. Dan dinas lainnya, dinas PUPR juga sangat, ya, dengan dinas PUPR juga sangat meminati data kita karena intervensi stunting. Nah, dalam pemanfaatan ini tentunya kita perlu perlu strategi juga. Betul. Ketika kita udah punya data, kita nggak tahu nih orang ini tahu nggak kita punya data. Betul. Nah, kita harus punya strategi untuk mempromosikan. Kita punya data sheet data atau by name address-nya ada. Ketika kita menyampaikan aja secara lisan, ini kita ada data loh, gitu kan. Nah, itu kayaknya minatnya kurang. Nggak kebayang ya, ini data apa sih? Data terus apa ya? Mau ngapain? Apalagi kita lihat langsung di laptop kan, tabel ini. Oh iya ya. Udah selesai gitu. Udah selesai. Tapi kita dengan Pak Yabu Kaper juga ya punya inovasi namanya pensi penting. Pensi penting. Nah, wah, apa kalau tuh? di Sumatera Barat itu tahu nggak pensi? Apa tuh? Saya taunya pensi kalau Ya, lagi tahu nggak sekolah pensi gitu. itu apa? Hah? Kalau lagi sekolah nanti akhir tahun kita ada pensi nyanyi. Oh, Nah, pentas bukan seni ya? gitu Pentas kan. seni. Pensi itu semacam makanan ya. Iya. Kalau di di Sumatera Barat itu, yang mungkin di pantai itu enak loh dimakan. Makanan. Nah, jadi Terbuat dari bumbu. apa? Ada kerang. Oke, seafood. Ya, kerang itu yang ada isinya di dalam itu kan, dan bumbunya itu rasa sup. Oke. Nah, Oke, kan? jadi kayak ini data-data ini biar Pensi. berasa santai di pantai sambil makan Nah, pensi gitu ya. Pensi. Nah, pensi penting. Pensi Jadi penting. panjangannya singkatan dari Pemeta Intervensi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. Oke, berat ya. Kenapa Kalau pensi kita ambil kepanjangannya ya? pensinya ini? Pensi ini ibarat sebuah makanan ya. Kan kita data nih, bahan bakunya ada nih. Betul. Kalau kerang itu ada, terus kita suguhkan, lihat, pasti orang nggak minat kan? Mentah ya. Mentah kan? Nah, ketika kita olah, kita sulap menjadi yang sudah siap dinikmati. Nah, pensi penting ini kita melakukan pembuatan pengolahan datanya dalam bentuk peta. Peta. Oke, Ya, menarik. peta display data spasial ya. Baik tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota. Betul. Kan datanya bisa batas wilayah, ada kecamatan. Nah, momen-momen yang kita manfaatkan adalah ketika rakor rembuk stunting. Rembuk Nah, di mana di situ hadir pengambil kebijakan.
ketua TPPS, bahkan gubernur, bupati, wali kota. Nah, di saat itulah kita melakukan penyampaian pemaparan tadi. Menyajikan hidangan. Nah, ketika hidangan itu baru dia tahu, oh bagus nih data BNMC address-nya ada enggak gitu. Ada gitu. Nah, boleh nanti dinas terkait silahkan nanti cari datanya ke BKKBN. Nah, baru. Seperti itu. Jadi kalau makanan tadi pensi ya, atau mungkin rendang kan. Kalau daging mentah yang kita lihatkan, itu kayaknya kurang minat. Tidak menggugah selera. Nah, taruhlah sebuah makanan ada yang bahan mentah, kita lihat kan, pasti beda dengan yang sudah tersaji. Siap. Jadi lebih mudah gitu untuk bisa jadi menangkap maksudnya apa. Itu yang kita lakukan setelah memancing untuk supaya data kita itu dicari. Filosofinya cukup mendalam ya terkait sajian pensi penting. Iya. Mungkin Busa juga ada mengembangkan ya dashboard itu sudah hampir sama ya. Ketika itu kita selain sudah kita sajikan, tapi kita pasarkan lagi. Betul. Kita marketing lagi, pakai marketplace atau buka stand gitu kan. Nah, stand yang kita manfaatkan itu tadi. Penyebar luasan informasinya. Di rembuk stunting, di rakor atau pertemuan-pertemuan yang strategis, rakerda. Nah, itu yang kita manfaatkan. Kita sebarluaskan. Bahkan kan kita sudah punya akses data publik kan, tabulasi data. Betul, ya. Kita sertai link di bawahnya. Ya, jadi mereka bisa sambil kulik-kulik gitu ya kalau ada penasaran. Kalau tabel selanjutnya itu silakan kunjungi alamat di bawah. Betul. Sobat Bi, jadi kalian bisa akses data keluarga tanpa user akses. Jadi kalau misalkan ada butuh data nih, mungkin Sobat Bi yang lagi mau skripsi, butuh informasi terkait data-data keluarga, bisa nanti langsung berkunjung ke siga.bkkbn.go.id. Di situ akan ada data-data yang mungkin bisa diakses begitu. Tapi mungkin nggak dalam bentuk pensi penting atau dalam bentuk geospasial ya, karena ini kan sudah diolah ya. Kalau di tabulasi kita sampaikan dalam bentuk data tabular, tapi di situ ada juga dashboard begitu ya. Jadi boleh juga kalau misalkan ada inovasi nih usulan mau bikin apa lagi untuk visualisasi data. Tapi sepertinya yang di Sumatera Barat ini cukup bisa menarik perhatian gitu ya para mitra dan juga kolega teman-teman TPPS sehingga data ini bisa dimanfaatkan. Ya, jadi setelah itu nanti di tingkat kabupaten kita dibantu juga Satgas Stunting ya, ada TA. Ada teman-teman TA juga ya. Jadi ketika di daerah itu minat dan membutuhkan data BNB address untuk diintervensi. Jadi harapannya ketika dia memang sudah minta data BNB address harus dilakukan penyampaian cek kembali ke lapangan dan langsung dilakukan intervensi. Betul. Nah, diverifikasi lagi. Dibantu verifikasi oleh TA kita dan nanti semacam fakta integritas ya BST karena data BNB address harus ini hal yang harus diperhatikan juga ya. Terkait kerahasiaan data. Kerahasiaan data individu ya, individu keluarga. Tapi kalau rekapitulasi bisa diakses di tabulasi. Aman. Kan? Aman. Nah, selain itu, selain mitra kerja dan pengambil kebijakan memanfaatkan data, kita sering dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswa. Ya, baik yang ada di Sumatera Barat, bahkan di Sumatera Barat. Yang mungkin ya orang dari Sumatera Barat, dia kuliahnya ada di kampusnya di luar Sumatera Barat, di Pulau Jawa. Nah, dia mungkin pulang nyusun tugas akhir, skripsi, dia membutuhkan data ini. Nah, jadi dia menghitung kemarin dari perguruan tinggi yang ternama juga di Pulau Jawa ini, dia menghitung biaya ya. Valuasi ketika bagaimana intervensi percepatan stunting ini perhitungan dari sisi ekonomisnya. Anggaran terkait intervensi yang dilakukan. Dihitungnya juga mungkin stunting ini berapa, ketika itu bisa dilakukan intervensi berapa butuh perawatannya, efeknya nanti ke sekolahnya, pendidikan dan kerjaan, nanti secara program yang lain juga dihitung nih. Dia menanyakan anggaran juga terkait dinas ini, dinas itu dia hitung. Nah, jadi itu yang dia angkat di dalam penelitiannya. Komprehensif ya terkait lebih ekonomi. Ke evaluasi pelaksanaan. Betul. Gitu ya. Jadi
dia menghitung seberapa efektif dari intervensi penganggaran yang dilakukan untuk menutupi terjadinya nanti kerugian ekonomis yang lebih tinggi lagi. Jadi dia hitung juga kerugian ekonomis ketika anak ini stunting, ya berapa jumlahnya, kemudian pasti tentunya ada rujukan. Betul. Berapa biaya perawatannya, kemudian kalau dia pendidikannya ini tidak tinggi, tidak bekerja, itu berapa ruginya. Jadi kerugian-kerugian itu yang dihitung, diakumulasikan, dibandingkan dengan bentuk intervensi. Luar biasa. Nah, ternyata bisa dimanfaatkan sampai sedetail dan sedalam itu data keluarga berisiko stunting. Mungkin kalau teman-teman di pusat ya, kita kan mungkin lebih banyak bersentuhan dengan kementerian lembaga ya, dengan PUPR, mungkin intervensi terkait bedah rumah, kemudian Bappenas terkait bantuan ayam dan telur dan lain sebagainya begitu. Mungkin ada beberapa yang mahasiswa tetapi tidak belum menemukan yang semendalam ini begitu. Jadi mungkin karena permintaan data, banyak sekali permintaan data sebetulnya, tetapi mungkin kita belum memantau sampai sedetail itu per satu persatuannya. Tetapi ini menjadi kayak sesuatu yang jadi semangat baru gitu, karena ternyata bisa dimanfaatkan sampai lebih luas lagi, tidak hanya untuk intervensi tetapi evaluasi juga. Iya, jadi tidak hanya di sektor kesehatan evaluasinya, sisi ekonomi dan sisi-sisi lainnya yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena kan bidang banyak. Dan juga ada mahasiswa yang punya program yang diusulkan, yang dibantu oleh kementerian ya, pendidikan untuk melakukan semacam program intervensi ya. Kalau di istilah kita dulu ada Kedereka ya, tapi ini yang khusus mahasiswa. Ada program khusus di mana mahasiswa ini juga meminta data yang keluarga risiko stunting ini di mana. Saya sarankan waktu itu di Mentawai. Dan mereka melakukan tantangan itu di kepulauan ya. Kepulauan Mentawai. Jadi kenapa stunting di Pulau Mentawai itu berisikonya tinggi juga. Ternyata dia kepulauan walaupun banyak ikan, kadang-kadang mungkin kebiasaan kita kan ada indikator nih, makanan akan beragam juga mungkin betul. Kurang ya. Nah di situ mungkin ikan banyak ya, tapi terkadang masyarakat di situ belum ada kesadaran. Sudah bosan, sudah bosan juga makan ikan, nggak mau makan yang selain ikan. Begitu. Nah, jadi kadang ikannya dijual gitu ya, jadi untuk kebutuhan ekonomi. Nah, mereka melakukan inovasi terkait dengan daun kelor waktu itu. Nah, jadi pemanfaatan itu dilihat dari data keluarga kita, di mana keluarga yang berisiko tadi, ya, di mana lokasinya dia lakukan itu, dan kerjasama dia waktu itu dengan PKK. Ya, jadi menciptakan produk olahan, ada berupa nugget atau makanan-makanan lainnya, sup, dan itu dicampur dengan daun kelor. Karena kan tinggi proteinnya juga di situ. Bagus itu untuk yang ibu dilakukan. menyusui. Iya, selain itu juga pemanfaatan data kita di di provinsi, kita padukan dengan PPID. Kita kan ada layanan publik PPID kan. Betul. Nah, kolaborasi. Ya, jadi PPID kita ketika tadi mahasiswa, mitra, siapapun dengan permintaan data, permohonan informasi, butuh data, kita fasilitasi melalui PPID kita. Itu juga kita maksimalkan supaya instansi kita informatif, kan BKWM Pusat sudah menjadi lembaga informatif ya, PPID-nya. Jadi kita sebagai PPID pelaksana di provinsi juga perpanjangan dari PPID Pusat untuk bisa informatif. Betul. Boleh permintaannya by online ya, kita bisa by online. Ya, kita sudah siapkan di situ khusus kontak WA, ada Instagram, hotline-nya begitu ya. Jadi boleh misalnya permintaan data mahasiswa mau chat dulu, boleh minta data, konsultasi dulu, konsultasi dulu. Kebutuhan datanya apa? Nah, kalau mau janjian bertemu untuk penjelasan lebih lanjut, silakan datang. Kalau enggak, kita fasilitasi dengan online. Mungkin kalau PPD kan permohonan ada surat atau permohonan atau identitas minimal. Betul. Itu sudah bisa kita fasilitasi. Apalagi rekap, kecuali yang minta by name by address, baru kita harus menandatanganan BAST ya, fakta integritas perjanjian itu untuk menjaga kerahasiaan data. Ini banyak sih
pemanfaatan data yang dilakukan, belum lagi terkait dengan Bapak Sunak Stunting, juga itu dikawal teman-teman Satgas. Data kita sudah ada, mungkin juga di beberapa kabupaten kota dia melakukan padanan data dengan data lain, TKS, kemudian dari data IPPGBM, anak-anak stunting, kemudian di KRS-nya juga bermasalah. Sudah berjalan ya untuk pemadanan ada pemadanan data. ini. Dan itu di kategori juga, terutama di Prasejahtera 1, ya, di Desil 1 kalau di data P3KE. Nah itu yang dibantu oleh baik pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah nagari. Nah kalau nggak cukup lagi, baru dibantu oleh CSR. Terutama di Kabupaten Pasaman Barat itu sudah melakukan paduan data, diambillah prioritas yang didapat yang dari sisi data kita juga masuk bermasalah, kemudian DPPKM juga layak dibantu, DTKS juga udah dibantu oleh pemerintah. Di Pasaman Barat ya? Pasaman Barat itu juga luar biasa. Siapa yang melakukan pemadanan datanya? Nah, pemadanan data itu diinisiasi oleh tim TPPS ya, dikomandoi oleh Bapeda ya. Kemudian termasuk PDKB, Dinas Kesehatan yang punya PPGBM, sesuai dengan arahan Ketua TPPS ya, Wakil Bupati. Nah, jadi sangat sangat antusias sekali lah. Berarti konvergensinya berjalan. Luar biasa. Dan beberapa kabupaten kota lain itu sudah dapat melakukan, walaupun pada datanya mungkin dengan satu lembaga ya, misalnya Dinas Kesehatan dengan dengan ya PPKM dengan data KRS ya. Biasanya juga mencari sasaran untuk dilakukan audit kasus stunting juga kan data-data KRS kita juga dilakukan itu. Betul. Tadi disampaikan bahwa sudah kolaborasi juga dengan PPID ya. Berarti terkait penyebarluasan informasi data keluarga ataupun data KRS ini terrecord gitu. Ada daftarnya, dimanfaatkan oleh siapa dan untuk apa pemanfaatannya ya, berarti? Ya, ada. Jadi dari mahasiswa, dinas, kebutuhannya untuk skripsi, ada yang PUPR, perumahan, itu ada list datanya. Karena ada permohonan dari list PPID ya, kita masukkan ke dalam di situ supaya bisa kita pantau. Dan kontak person dari orang-orang yang tadi minta. Jadi kalau seandainya nanti data kita tercecer atau ini kan bisa kita kontak konfirmasi. Betul. Gitu. Karena sempat ada pertanyaan begitu, ada beberapa teman-teman TA begitu ya di kabupaten yang sebetulnya kami membutuhkan data, tetapi kok rasanya sulit ya mendapatkan data begitu, harus ada surat ini dan itu lain sebagainya begitu. Sempat saya sampaikan juga bahwa data KRS atau data keluarga ini bahkan ada yang sampai by name by address. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan perlindungan data individu, ya kan. Nah, kenapa kita perlu ada surat dan lain sebagainya? Itu agar kita bisa tahu data ini dimanfaatkan oleh siapa, pemanfaatannya untuk apa, begitu. Jadi luar biasa kalau memang sudah ada kolaborasi, berarti kan sudah berjalan gitu. Jadi kalau ada ini kita punya nih daftarnya yang memanfaatkan, begitu. Jadi bisa ditelusuri. Begitu. Jadi selain kita yang melalui PPID, kita kan dengan Satgas Stunting Provinsi karena ada Manajer Data, kita lakukan BST juga pada dengan teman-teman dengan teman-teman Satgas dan TA juga semua. Betul. Ketika TA juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, kalau memang mereka butuhkan di dinas itu, mereka akan membantu BST juga. Jadi membantu fasilitasi BST kita di provinsi dengan ke dinas. Betul, tertib ya, harus tertib. Ya, karena kami menyampaikan kepada teman-teman TA dan Satgas bahwasanya kita ketahui data BNB address itu perlu kita jaga. Betul. Nah, jadi bukan mempersulit ya, tapi karena tapi teman-teman alhamdulillah tidak merasa dipersulit dan ketika baru keluar kita kontak Satgas semua, kita kumpulkan, kita sampaikan langsung supaya, dan juga surat pemberitahuan kepada OPD kita sampaikan, Bapak Ibu data KRS Verval 2024 semester 1 itu sudah bisa diakses, ditabulasi. Jika butuh address bisa hubungi perwakilan atau melalui TA. Siap. Panjangan. Jadi kita distribusikan lebih cepat. Ya. Biar segera bisa dimanfaatkan. Ya, kalau bahan makanan namanya tadi kan takutnya basi lagi kan. Nah itu kalau bisa diolah lebih baik lagi, atau lebih luar biasa lagi, lebih cepat. Itu dilakukan. Kan Verval kemarin kan udah ada BNBA, dievaluasi teman-teman ini sama manajer data.
berapa KRS, berapa yang dapat KIE, berapa yang dapat rujukan dan pendampingan tadi Iya, yang item itu. terpantau ya jadi semuanya. Dihitung sama tim. Jadi itu yang kita lakukan supaya tadi bahan makanan ini jangan sampai basi. Kan data KRS 2024, jangan sampai 2025 baru kita sebar. Apalagi kalau KRS kan setahun 2 kali pembaharuannya. 2 kali pada saat PPK 24 kan. Lagi, betul. Nah, itu makanya lebih cepat, lebih baik kita distribusikan. Supaya data kita itu dapat dimanfaatkan. Pemanfaatannya lebih tepat, lebih cepat, lebih tepat. Oke, siap. Luar biasa sudah pemanfaatannya sangat kompak ya teman-teman di Sumatera Barat. Jadi sepertinya ada pertanyaan di WhatsApp. Halo, saya Yusuf dari Binjai. Dari Binjai. Izin bertanya terkait kendala yang sering dialami di Sumatera Barat selama pemutakhiran PK24 tadi kan disampaikan terkait retrieve data. Nah, bisa nggak diceritakan penyelesaian atau tips dan triknya yang dilakukan di Sumatera Barat ini seperti apa? Nah, mungkin boleh nih diceritakan sedikit spill. Ya, jadi permasalahan yang ditemui beberapa permasalahan yang banyak ditemui. Pertama, karena kader kita adalah kader pendata sebelumnya, jadi pas digunakan login untuk PPK 24, ternyata datanya masih ada data lokal ya. Karena itu penyebabnya. Penyebabnya. Jadi jumlahnya retrieve-nya nggak sempurna ya berarti ya, dari data server dengan data lokal itu udah perbedaan. Sehingga sesuai dengan penyampaian orientasi workshop kita harus lakukan hapus cache, hapus data dulu. Ya kan? Nah, itu yang kita sampaikan, dan kendalanya kita sampaikan kalau chat kan lebih lebih sulit. Iya, betul. Jadi kita lakukan ini semacam rekam layar ya. Ya. Jadi bikin walaupun kita nggak kader ya, tidak di provinsi, bahkan teman-teman di kecamatan kami sampaikan, OPD juga. Teman-teman walaupun nggak kader, minimal teman-teman punya aplikasinya juga di HP-nya. Iya, untuk memantau. Iya, coba login. Jika itu beda enggak dengan tampilan kader dengan kita. Nah, saat itu kita record layar, penghapusan data ya, hapus cache, hapus data, sehingga silakan login ulang. Nah, itu termasuk dengan CDI. Ini juga kita lakukan pendampingan. Jadi MD, MP itu harus terlebih dahulu melakukan pengecekan masing user, terutama CDI karena lokusnya 54 ya, tersebar di semua kabupaten. Kalau belum lengkap 10 data sasaran keluarga, itu jangan disuruh dulu mulai kader. Iya, pastikan dulu. Bahkan kami juga cek. Harus jadi ketika 10. Di lapangan bilang belum Pak, jadi kami screenshot udah kok. Jadi itu berarti masalahnya di belum melakukan hapus cache, hapus data. Betul. Jadi ada ini step yang terlewat. Step yang terlewat. Sehingga posko yang kita lakukan ini sangat efektif, tingkat pusat, tingkat provinsi. Kita lakukan posko ini supaya bisa kita sampaikan, selain di chat, video hasil layar itu dikirimkan, kita screen di layar Zoom kita sampaikan lagi, itu berulang-ulang. Nah, berulang. Kadang-kadang kan mungkin di kesempatan pertama ada yang nggak hadir, skip, jaringan lagi nggak bagus. Nah, videonya mungkin sudah ketimpa, itu kita lakukan pengiriman ulang lagi. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua permasalahannya adalah tadi uni-uni kader kita, ibu-ibu kader kita pekerjaannya multitasking, betul. Apalagi momen 17 Agustus. Memang ibu-ibu seperti itu. Nah, jadi suka ketimpa ingatannya. Waktunya mungkin ya. Mungkin dalam pelaksanaannya membagi waktu. Jadi belum lagi keluarga. Kita sampaikan juga, jangan sampai ibu-ibu uni-uni kita ini kita mau meningkatkan kualitas keluarga dengan data keluarga, jangan sampai keluarga kita juga mendata terus tapi lupa masak Jadi kita itu kendalanya waktu itu di awal-awal. Jadi sempat cakupan kita di awal-awal karena kadang mungkin banyak aktivitas ya, panitia dan segala macam. Itu wah udah ya tetap kita semangatin, kita kasih ini juga. Dia kader yakin
akan selesai Pak, aman. Jadi tenang aja, kami akan selesaikan. Sudah bisa mengukur. Sesuai dengan waktu. Betul. Ya, dia akan membagi tugas. Karena event 17 itu kan ke belakangnya, setelah 17 itu kan langsung gas. Dia sudah bisa memanfaatkan waktu. Belum lagi musim ini. Musim apa? Musim hujan. Sudah mulai jadi musim hujan. akhir-akhir Agustus juga ada kendala cuaca kan. Jadi kami sampaikan ya mohon diatur mungkin hati-hati juga kan. Jadi tapi nggak ada yang sampai ada banjir atau apa gitu? Banjir hanya mungkin ada beberapa rumah mungkin ya. Benar. Rumah. Karena kadang suka kita dapat juga dokumentasi yang pada saat mendata itu sambil harus melalui genangan-genangan air kalau yang cukup kita ini tidak genangan, tapi ini jalan dia kan belum dibeton, belum diaspal. Jadi tanah karena hujan, karena pakai motor ya kayak ini lumpur-lumpur gitu. Jadi off-road gitu. Jadi apalagi jalannya nggak datar, jalan nggak mendaki karena di Medan di Sumatera Barat kan ada pegunungan. Jadi itu tantangan kader. Kadang berdua sama PKB kita sebagai MDMP diboncengin. Jadi harus turun dulu, dorong lagi. Biasa. Jadi karena nggak seriusan nggak sempat mendokumentasikan. Tapi nggak apa-apa. Dengan cerita dari kader kita lakukan Monef itu sangat luar biasa. Kita apresiasi sekali lah dengan upaya yang dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu kader semua yang di lapangan atas kerjasamanya. Dan udah sedih sekali ternyata sudah 1 jam. Tidak terasa ya kita ngobrol. Banyak sekali hal yang mungkin bisa menginspirasi begitu dari teman-teman Datiners yang ada di Sumatera Barat. Bagi Sobat Bi dan juga Datiners semua, semoga bisa memberikan semangat baru bagaimana data-data kita bisa dimanfaatkan untuk banyak sekali kebutuhan, tidak hanya intervensi untuk stunting tapi untuk lebih luas lagi. Mungkin terakhir nih udah boleh sampaikan ke teman-teman Datiner semua, teman-teman seperjuangan nih kira-kira apa gitu, ada pesan atau apa boleh. Baik Sobat Bi dan Kin terkhusus juga Datiners seluruh provinsi, sangat luar biasa lah teman-teman provinsi dan di kabupaten juga mungkin yang menyaksikan. Data keluarga kita ini adalah suatu kebanggaan ya bagi kita bersama, tidak hanya bagi kita Datiners ya, dan untuk semua kita. Tentunya juga bagi kader ya, bagi kader-kader kita yang ada di lapangan juga ini kebanggaan. Jadi teruslah kita semangati teman-teman di lapangan ya, kader dan teman-teman di kecamatan. Karena itu yang bisa kita lakukan ya, karena dengan motivasi, dengan kerjasama kita yang komunikasi kita yang sangat baik dan solid terbangun sehingga bisa kita ciptakan data yang berkualitas. Jadi pesan-pesan itu aja yang mungkin kita sampaikan ketika kita Monef. Jangan sampai ya kita melukai teman-teman di lapangan ya, karena sangat luar biasa lah. Kami ungkapkan lah, maksudnya kerja keras dengan meluangkan waktu, mungkin meninggalkan keluarga, mungkin pendataan mungkin mulai dari pagi, siang, sore karena mengejar target, ya mungkin menunda masa mungkin ya, atau beli. Jadi ini yang sangat perlu kita jaga. Mudah-mudahan kader-kader kita terus meningkat kualitasnya. Amin. Dan selalu sehat selalu untuk bisa membantu mewujudkan data keluarga kita yang berkualitas. Amin. Terima kasih udah Dedi sudah berkenan mengunjungi Akurasi hari ini. Ya. Jangan lupa tetap dengarkan Akurasi nanti saat bekerja atau mungkin sedang bertugas bersama teman-teman Datiners di Sumatera Barat. Terima kasih juga Sobat Bi dan juga Datiners semua yang sudah hadir bersamai kita di Akurasi episode 25 September 2024. Terakhir, jangan lupa Datiners juga kalau bisa berkunjung ke
Oke, ya nanti akan saya culik lagi Datinus. Kalau teman-teman Datinus sedang berkunjung ke pusat, jangan lupa mampir ke studio Akurasi biar kita bisa berbagi inspirasi lagi. Betul. Yang lainnya begitu. Baik, terima kasih Sobat Bi dan Datinus semua. Jangan lupa follow sosial media Bi Radio dan juga Pusat Penelitian Data Stunting. Akan ada informasi-informasi terkait data keluarga yang ada di sana. Terakhir ada satu lagu nih dari Uda Dedi untuk teman-teman Datiners semua. Request Datiners nih. Melompat lebih tinggi ya. Demi data keluarga yang lebih berkualitas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam akurasi.